Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryanti dengan NIM 21022243. Dalam video ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat yang berjudul Dampak Digital Governance terhadap Kinerja Organisasi yang Lebih Efektif dan Efisien. Baiklah, selanjutnya pentingnya mengelola keluhan pemerintah dengan lebih efektif. Yang pertama, pemerintah dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap kepentingan publik. Yang kedua, membangun kepercayaan. Yang ketiga, merespon dengan cepat terhadap masalah yang muncul. Dan yang keempat yaitu mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi secara sistematis. Selanjutnya, implementasi sistem pengelolaan keluhan yang komprehensif. Yang pertama yaitu platform digital yang terintegrasi. Yang kedua, alur kerja yang terstruktur. Yang ketiga, analisis data keluhan. Dan yang keempat yaitu pelatihan dan dukungan pengguna. Selanjutnya, alat dan teknologi untuk pengelolaan keluhan yang efektif. Pertama yaitu platform pengelolaan keluhan. Ada berbagai platform pengelolaan keluhan yang tersedia, seperti helpdesk atau customer relationship management software. Yang kedua, analisis data. Analisis data seperti Microsoft Power atau Tableau dapat digunakan untuk menganalisis data, keluhan, dan mengidentifikasi pola yang muncul. Yang ketiga yaitu teknologi pelaporan online. Pemerintah dapat menggunakan teknologi pelaporan online seperti aplikasi seluler atau situs web yang ramah pengguna. Selanjutnya, mengukur kesuksesan tata kelola digital dalam pengelolaan keluhan. Yang pertama yaitu waktu tanggap. Yang kedua, tingkat kepuasan warga. Yang ketiga, jumlah keluhan yang diselesaikan. Dan yang keempat yaitu identifikasi masalah yang berulang. Manfaat platform digital dalam mengelola keluhan pemerintah. Yang pertama yaitu aksesibilitas yang mudah. Yang kedua yaitu responsif dan cepat. Dan yang ketiga yaitu transparansi. Dan yang keempat yaitu menganalisis data keluhan secara sistematis. Selanjutnya, manfaat e-governance bagi warga negara dan pemerintah. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang kedua, mengakses informasi pemerintah dengan lebih mudah. Yang ketiga, dapat memberikan masukan, melaporkan masalah, atau mengajukan saran kepada pemerintah. Dan yang keempat yaitu memberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, teknologi yang mendorong transformasi menuju e-governance, yaitu yang pertama Internet of Things, yang kedua Big Data, yang ketiga Artificial Intelligence, yang keempat Blockchain, yang kelima Cloud Computing. Selanjutnya yaitu tantangan dalam mengimplementasikan e-governance. Yang pertama yaitu infrastruktur teknologi yang tidak memadai. Yang kedua, kesenjangan digital antara masyarakat. Dan yang ketiga, perubahan budaya dan mindset dalam pemerintahan. Selanjutnya, kerangka kerja tata kelola digital. Tata kelola digital merujuk pada kerangka kerja yang mengatur penggunaan teknologi informasi dalam organisasi. Yang pertama, kebijakan. Yang kedua, prosedur. Yang ketiga, praktik yang digunakan untuk mengelola risiko. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan teknologi. Dan yang kelima, menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Baiklah, selanjutnya yaitu pentingnya tata kelola digital dalam kinerja organisasi. Yang pertama, menghindari penyalahgunaan sumber daya dan penyelewengan keuangan. Yang kedua, tata kelola digital meningkatkan transparansi dalam kebijakan dan prosedur organisasi. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, membantu dalam menghindari ambiguitas dan meningkatkan akuntabilitas. Dan yang kelima yaitu membantu dalam menghindari kesalahan dan membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. Dan yang keenam yaitu meningkatkan akuntabilitas organisasi. Selanjutnya, implementasi tata kelola digital dalam organisasi. Yang pertama yaitu organisasi perlu melakukan audit dan evaluasi terhadap infrastruktur teknologi yang ada. Yang kedua, organisasi perlu mengembangkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Yang ketiga, organisasi perlu melibatkan semua anggota organisasi dalam pelatihan dan kesadaran. Dan yang keempat yaitu organisasi perlu memantau dan mengevaluasi implementasi tata kelola digital. Selanjutnya,
mengukur dampak tata kelola digital terhadap kinerja organisasi. Yang pertama yaitu mengukur indikator kinerja kunci, yaitu dengan efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan inovasi. Yang kedua yaitu mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan melalui survei, wawancara, ataupun forum diskusi. Yang ketiga yaitu membandingkan kinerja mereka dengan organisasi sejenis atau industri sejenis, baik dengan penggunaan teknologi informasi dan tata kelola digital. Selanjutnya, tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan tata kelola digital. Yang pertama tantangannya yaitu resistensi terhadap perubahan. Yang kedua kurangnya pemahaman terhadap teknologi informasi. Dan yang ketiga yaitu biaya implementasi yang tinggi. Selanjutnya solusinya yaitu yang pertama komunikasi yang baik dengan anggota organisasi. Yang kedua pendidikan tentang teknologi informasi. Dan yang ketiga yaitu mencari solusi kolaboratif dengan mitra dan penyedia layanan teknologi informasi. Baiklah, itulah presentasi PowerPoint yang dapat saya sampaikan dengan judul dampak digital governance terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman, yaitu yang pertama dari Saudara Asmuladi Fatman, yaitu bagaimana peran media dalam membantu pemerintah mengelola keluhan. Jadi, media memiliki peran penting dalam membantu pemerintah mengelola keluhan masyarakat dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, media menyediakan platform bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan mereka kepada pemerintah. Yang kedua yaitu, media dapat berperan sebagai pengawas pemerintah dalam melaporkan keluhan masyarakat dan menyelidiki dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, media dapat menyediakan forum bagi masyarakat untuk mendiskusikan keluhan mereka dan mencari solusi bersama. Yang keempat yaitu media dapat membantu mempromosikan solusi untuk keluhan masyarakat. Dan yang kelima, media yang kredibel dan objektif dapat membantu membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Saudari Juhaini dengan NIM 2102 22231, yaitu apa peran organisasi masyarakat sipil dalam membantu pemerintah mengelola keluhan. Jadi, organisasi masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam membantu pemerintah mengelola keluhan dengan menyediakan saluran komunikasi, melakukan advokasi, memantau memediasi dan mengedukasi masyarakat. Dan organisasi masyarakat sipil yang kuat dan independen dapat membantu memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan bahwa keluhan mereka ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari Saudari Armin dengan NIM 2102 22226, yaitu bagaimana pemerintah dapat mengukur efektivitas sistem pengelolaan keluhan. Yaitu pemerintah dapat mengukur efektivitas sistem pengelolaan keluhan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama metrik kuantitatif, yaitu dengan jumlah keluhan yang diterima, waktu penyelesaian keluhan, tingkat kepuasan masyarakat, jumlah pengaduan yang diselesaikan, dan penghematan biaya. Yang kedua yaitu metrik kualitatif, yaitu dengan kualitas tanggapan, keadilan hasil, dampak pada perilaku instansi pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu indikator lain, jumlah media yang melaporkan keluhan, jumlah tuntutan hukum yang terkait dengan keluhan, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudari Wahyuni, yaitu bagaimana pemerintah dapat mengatasi tantangan teknis dalam mengimplementasikan e-governance. Yaitu mengatasi tantangan teknis dalam mengimplementasikan e-governance membutuhkan komitmen dan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, yaitu salah satunya yaitu yang pertama membangun infrastruktur TIK yang kuat dan andal. Yang kedua yaitu menerapkan standar keamanan siber yang ketat. Yang ketiga mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten. Yang keempat meningkatkan kesadaran publik tentang e-governance. Yang kelima yaitu mengembangkan standar data terbuka. Yang keenam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan e-governance. Dan yang ketujuh yaitu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk e-governance. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari
Saudari Nur Fadlia, yaitu bagaimana peran sektor swasta dalam tata kelola digital. Sektor swasta memainkan peran penting dalam tata kelola digital dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, mengembangkan infrastruktur digital, menciptakan inovasi, menyediakan layanan digital, yang keempat, mendukung literasi digital, yang kelima, berkolaborasi dengan pemerintah, dan yang keenam, memperkuat akuntabilitas. Dan penting juga bahwa peran sektor swasta dalam tata kelola digital perlu diimbangi dengan regulasi yang kuat dari pemerintah. Pemerintah perlu memastikan bahwa perusahaan swasta beroperasi serta bertanggung jawab dan tidak merugikan kepentingan masyarakat. Baiklah, itulah tadi kelima pertanyaan yang sudah saya jawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.